Ibu tahu di Hadramut ada satu wali min auliyaillah. Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus kalau saya tidak salah. Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus atau aku, anda lupa. Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus kalau itu. Pokoknya salah satu wali terkenal. Itu orang kaya. Kaya banget. Satu ketika, dia ada tamu datang pasti dijamu kan sama dia. Itu kalau ngejamu, gak sembarangan loh, Bu. Kambing dipotong sama dia 10. Dagingnya dibagi sama orang yang mau diambil hatinya doang. Dia sembelih kambing 10, mau diambil hati. Makanan paling mahal hati. Di Arab itu makanan paling mahal hati. Dia mau suguhin hati, dia harus korbanin motong kambing. Padahal yang mau diambil hatinya. Kalau zaman kita sekarang kan nggak mesti gitu kan. Kita ke pasar sebentar, beli dong daging 1 kilo. Beli dong daging 2 kilo. Kalau orang dulu sistemnya emang nyimpen kambing hidup. Dia mau tinggal potong. Ini tamu datang, tamunya berapa? Tamunya nggak banyak. Tapi lihat yang dia korbanin, dia potong, dia suguhin makanan dari ujung sampai ujung. Ini tamu ngomong, Habib, ente dermawan banget. Masa gara-gara kita yang datang ente sampai ngorbanin berapa kambing ini yang ente potong buat kita. Belum lagi makanan-makanan yang lainnya. Habibnya cuma ketawa. Kata Habibnya bilang, saya mah gak seberapa. Saya punya saudara di Tarim lebih dermawan dari saya. Mikir dia. Hah? Ini orang saya puji dermawan, dia bilang saudaranya lebih dermawan. Kayak apa tuh jamuan saudaranya? Kata nih tamu penasaran. Pas dia datang ke Tarim, dia cari saudaranya nih Habib. Tinggalnya di Tarim. Mana saudaranya Habib Fulan? Oh itu tinggalnya di situ. Rumahnya yang mana itu? Dilihatin dari kejauhan rumah. Rumahnya kecil benar. Kalau si Habib ketahuan rumahnya cakep. Masya Allah. Ini rumah kecil. Tapi penasaran. Yang disebut sampai begitu dermawan kalau ada tamu. Emang disediain apa? Datang Bu tamunya ke dalam rumah. Begitu sampai ketemu disambut ahlan wa sahlan. Sederhana. Ahlan wa sahlan dan lain-lain. Ngobrol. Keluar korma. Berapa biji? Kormanya yang keluar? 4 butir doang. Keluar 4 butir. Ngobrol dimakan. Tobal, ayo makan. Oh, air kopi keluar. Kopi Tarim bening ya. Ada namanya kopi. Kalau kita di sini taunya green coffee. Ya, di sana kopinya dia itu green coffee. Itu keluar green coffee. Minum. Ditungguin lama, kok nggak ada makanan lagi yang keluar. Cuman kurma doang ini, ya. Cuman kurma doang. Ngobrol sampai udah lama banget berjam-jam. Wah, ini dia ngomong. Ini sih romannya nggak ada yang makanan keluar lagi nih. Udah nih cuman kurma doang, 4 biji yang keluar. Akhirnya dia bangun, dia pamit. Dia ngomong sama si Habib itu. Beb, Ana datengin saudara kamu yang ada di Aden. Oh, tinggalnya di Aden saudaranya, orang kaya tadi. Kok dia bisa ngomong kalau kamu lebih dermawan dari dia? Tapi yang saya lihat kamu itu cuma nyuguhin saya 4 korma. Habibnya ketawa. Kata Habibnya bilang, saudara saya itu memang kaya. Dia bisa potong kambing semau yang dia mau. Bisa potong ontak semau yang dia mau. Tapi kalau saya, dia bilang, di rumah saya ini cuma ada 6 butir korma. 6. Dan ini waktunya makan siang. Berarti jatahnya saya yang tadinya sama istri 3. Gara-gara kamu datang, jadi 1. Yang 4 saya kasih kamu. 4 saya kasih kamu. Yang 2 saya tinggalin. Buat saya sama istri saya. Yang 4 saya kasih kamu.
Tetap dia nggak terima. Wah, dermawan itu nggak begitu. Menurut si tamu nih, tamu nggak tahu diri, segitu ya. Dia pulang lagi ke rumahnya, ke tempatnya si saudaranya tinggal itu di Aden. Dia datang satu kali di rumah saudaranya dengan ngejeknya, dia cerita di depan saudaranya. Itu saudara kamu yang kamu bilang lebih dermawan itu. Lebih dermawan itu cuman bisa nyuguhin saya 4 butir korma. Nggak sebanding sama kamu yang nyuguhin kita begini model. Dengan tegasnya dan dengan sedikit emosi saudara itu berkata, kalau saya ngasih kamu makan, emang Allah limpahin saya rezeki banyak. Tapi adapun saudara saya, dari harta yang dia punya cuma 4 dikasih kamu. Ya Gabi, wahai bodoh, orang bodoh. 4 dikasih kamu, 2 dia tinggalin buat dirinya. Berarti kamu dapat 4, dia dapat 1. Yang 1 lagi dikasih istrinya. Dia nggak punya apa-apa lagi. Wallah dia lebih dermawan dari saya. Kalau saya potong 10 ekor kambing buat kamu, saya masih punya stok di sana. Dia lebih dermawan daripada saya karena dia keluarin semua yang dia punya. Orang barangkali nyesain deh. Kalau enggak 3-3 deh. Tapi enggak. Nah ini juga menjadi tolak ukur kita nih. Ibu sadar nggak? Kalau pinjam duit sama orang pas-pasan. Punya temen nggak banyak duit. Kita datang, pinjam 50.000 dong. Gampang nggak keluar? 50.000. Oh ya, ambil tuh di dompet. 50.000. Dia barangkali itu uang 50.000 sisa satu-satunya. Atau juga bisa jadi uang 50.000 itu dia punya di dompet 100, tapi dikasih 50. Oke, sekarang kita lihat orang kaya. Ada orang kaya, di dompetnya ada uang 1 juta. Nah, duit dong gope. Ada separuhnya kan? Dikasih nggak kira-kira? Separuhnya. Tadi uang orang itu punya 100.000, minjem separuhnya. 50.000. Yang ini punya duit 1 juta, minjem 10 separuhnya juga, 500.000. Pasti kita di hati kecil kita lebih mikir yang mau ngasih 500.000. Kenapa mikir? Karena kita ngerasa besar, banyak uang kita. Ya. Tapi kalau kita compare diri kita sama yang gak punya itu, gimana dengan dia yang juga nggak punya apa-apa, tapi di sisa uangnya cuma 100, tapi kok lebih gampang ngasih orang. Bahkan separuh dari hartanya dia kasih. Kadang-kadang dunia menipu kita begitu. Makin kita besar punya, makin kita banyak punya, makin nggak berani kita ngasih separuh yang kita punya. Makin takut kita ngasih separuh yang kita punya. Kalau kamu punya uang 20.000 di kantong, teman kamu bilang pinjam 10, kamu kasih? Gampang banget, kasih. Padahal kalau dipikir pakai akal kita, duit kamu cuma 20.000, tapi kok ringan kamu ngasih separuh? Karena beban dunia gak ada di kepala kamu. Tapi begitu kamu punya duit lebih, mungkin kamu punya duit 200.000, ada teman bagi 100, kamu mikir. Mulai mikir. Apalagi makin besar, makin mikir. Lihat bagaimana dunia mengelabui kita. Subhanallah. Dermawan itu nggak melulu diukur dari besarnya kita dalam memberi, tapi di mana keringanan, kelapangan hati di saat ada orang butuh bantuan kita. Nah, di saat kita menjamu tamu, saat kita ngasih jamuan buat tamu-tamu kita, biasakan untuk tidak bertanya. Biasakan untuk tidak bertanya, mau minum apa? Mau makan ya? Gitu. Nggak usah. Kamu sediain, dimakan, alhamdulillah. Nggak dimakan, nggak mubazir. Kamu bisa kasih yang lain.